penyanyi Maya Estianty mengungkapkan masa paling kelam selama menjalani hidup. Saat menjadi bintang tamu di podcast YouTube Richard Lee, Maya Estianty diminta untuk menceritakan masa kelamnya. Diungkap Maya Estianty bahwa masa paling beratnya kala itu yakni perceraiannya dengan musisi Ahmad Dhani. Masa terkelam satu pasti perceraian, ungkap Maya Estianty. Dikutip dari YouTube Dr. Richard Lee, Rabu, 7 Agustus 2024 lalu. Hidup Bunda kan sudah jalan sekarang kan ya cukup bahagia sekarang ya. Aku coba mundur sedikit Bunda. Masa terberatnya Bunda, masa kelam terberatnya Bunda. Masa terkelam satu pasti perceraian, ya kan? Itu kan dimana pada saat itu Tuhan memberikan sebuah ujian yang, nah pada saat itu tadi aku kembali ke depan lagi, aku belum tahu maknanya atau hakikatnya kenapa Tuhan kasih kita ujian, sehingga pada saat itu kita bertanya-tanya dan marah sama Tuhan. Pada saat itu terjadi kan, menjadi berat karena kita nggak paham maksudnya apa gitu kan. Tapi kan setelah proses perpisahan, kemudian aku marah sama Tuhan, ya kan, kemudian akhirnya mencari Tuhan dan akhirnya ketemu jawabannya, ya kan. Kemudian ada ujian lagi terberat kedua, anakku kecelakaan. Oke. Ya itu alhamdulillah. Tapi di masa anakku yang kecelakaan itu, aku udah paham tentang maksudnya Tuhan apa. Jadi pada saat aku menjalani itu tidak seberat seketika saat perpisahan. Padahal ini anak yang sudah diambang kematian, ya kan. Tapi pada saat anak kecelakaan, kemudian dia mau mati, aku malah pasrah. Ya Tuhan, ambil aja anak ini, nggak apa-apa. Ini kan milik Engkau, bukan milik aku. Jadi pada saat ini anak udah mau mendekati 0 di apa tuh namanya kalau jantung apa tuh? Di monitornya ya. Di monitor tuh udah 70/30. 60/20, 50/10, itu matanya udah kebalik-balik putih tuh, sidul tuh, tampar-tamparin, bangun, gak boleh mati gitu kan ya. Gue cuma bilang sama Allah gini, ya Allah, ambil aja ini anak, karena ini bukan milik aku, ini milik Engkau, gak apa-apa, aku ikhlas, aku bilang gitu, tanpa nangis. Itu aku sekuat itu, karena udah paham maksudnya Tuhan apa, ya kan. Terus akhirnya malah dibalikin, dia hidup gitu loh. Itu yang terberat kedua. Tapi kan perbedaannya adalah ketika di perpisahan itu gue belum paham maksudnya Tuhan apa dalam kita menjalani kehidupan ujiannya itu. Jawabannya apa yang harus kita lakukan. Begitu yang ujian kedua yang sebenarnya sih jauh lebih berat ya. Kalau menurut gue kayak film ceritanya Abraham atau Nabi Ibrahim. Pada saat dia harus diperintah Tuhan untuk membunuh anaknya kan. Gue kayak ngalamin itu. Kayak ngalamin kita harus pasrahin nama Tuhan, lepasin, berserah aja semuanya. Berserah aja, malah balik gitu loh. Oke. Kan kalau Nabi Ibrahim atau Abraham kan diganti domba gitu. Maya juga bercerita masa-masa sulit dalam hidupnya saat harus berpisah dari ketiga anaknya, termasuk Al-Ghazali, akibat proses perceraian yang penuh konflik dengan Ahmad Dhani. Dalam kondisi tersebut, Maya tidak memiliki akses leluasa untuk bertemu anak-anaknya, bahkan harus sembunyi-sembunyi demi bisa sekadar melihat mereka. Salah satu momen yang membekas dalam ingatan Maya adalah saat ulang tahun Al-Ghazali. Kala itu, Al masih di bawah umur dan berada dalam pengawasan penuh ayahnya. Maya mengungkapkan bahwa ia sampai nekat memanjat pagar rumah demi bisa bertemu dengan putra sulungnya itu dan mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung. Maya mengaku tidak membawa kue ulang tahun atau lilin, hanya sebuah korek api kecil yang ia nyalakan sebagai simbol perayaan sederhana. Dalam pertemuan singkat dan penuh haru tersebut, Maya tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan ucapan ulang tahun kepada Al. Meski peristiwa itu sudah berlalu bertahun-tahun, Maya menyebut bahwa momen tersebut menjadi salah satu kenangan paling emosional dalam hidupnya sebagai seorang ibu. Ia mengatakan bahwa meskipun akses untuk bertemu anak-anaknya dibatasi, cintanya sebagai ibu tidak pernah surut dan akan melakukan apapun demi mereka. Happy birthday to doa maunya apa? Udah tahun sama apa? Sehat, banyak rezeki. Namun kini, setelah melewati berbagai luka dan ujian,
Maya justru merasa bersyukur atas semua perjalanan hidup yang ia alami. Ia percaya bahwa setiap peristiwa pahit telah membawanya pada kebahagiaan baru bersama sang suami, Irwan Musri. Irwan Musri, seorang pengusaha ternama, dikenal sangat menyayangi ketiga anak sambungnya. Hubungannya dengan Al, El, dan Dul terjalin dengan penuh kehangatan dan saling menghargai. Maya mengungkap bahwa Irwan tak hanya berperan sebagai suami, tapi juga sebagai sosok ayah yang selalu hadir untuk anak-anaknya. Dukungan Irwan terlihat nyata saat Al-Ghazali menikah. Maya menyebut bahwa Irwan menjadi sponsor utama dalam pernikahan mewah Al. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk anak sambungnya itu, sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab moral sebagai ayah. Gue selalu bilang, gue gak akan ketemu Mas Irwan sekarang kalau gak lewat peristiwa itu. Gue gak akan ketemu laki gue yang sekarang kalau gak harus lewat peristiwa itu. Gak akan ketemu kebahagiaan yang sekarang juga. Gak akan ketemu kebahagiaan sekarang kalau tidak melewati peristiwa itu gitu loh. Kini, kehidupan Maya Estianty tampak damai dan bahagia. Ia tetap aktif di dunia musik dan sosial, sembari menikmati peran sebagai ibu dan istri. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa setelah badai berlalu, pelangi benar-benar bisa datang, bahkan lebih indah dari yang pernah dibayangkan. Aku hanya pergi untuk sementara.